Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para asatidzah, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allahu Rabbul Alamin, Allah mudahkan kembali kita di kesempatan yang mubarakah ini untuk terus menerus berada di dalam mudzakarah, berada di dalam kesempatan yang paling baiknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, illa dzikrullah wa ma wallahu au muallimun au muta'allimun. Kesempatan yang Allah telah tetapkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai istisnaul hasan, sebagai pengecualian yang baik di dalam perjalanan hidup sebagai hamba-hamba Allah yang kita telah dipilih, diberi kesempatan untuk mengambil amanah, yang amanah itu tidak ada lain adalah wasilah surga kemuliaan kita, baik di dunia maupun kelak kita bertemu Allah Azza wa Jalla di akhirat. Tidak ada lain agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sebagaimana secara khusus dirinci oleh Allah, minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin, yang kemudian Allah memberi tazkiyah kepada mereka, wa khasuna ulaika rafiqa. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pengecualian yang baik ini adalah kembali kepada kehidupan kita di dalam meraih, di dalam ta'awun, di dalam terus menerus berada di dalam jalan yang mendapatkan
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kehidupan yang harus kita raih adalah terus-menerus mendapatkan dzikrullah yang terus memberi manfaat bagi kita sebagai orang beriman. Kehidupan ini adalah kehidupan yang harus selalu kita baca dengan kekhususan sebagai orang beriman, yang sebagaimana para ulama kita dengan mengistilahkan al-imanul kamil atau al-imanul mutlak. Nikmat iman yang seperti inilah yang sebenarnya tujuan besar dari kita terus-menerus untuk mendapatkan dzikrullah, mendapatkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, siapapun kita akan terkena sunnah hikmah kauniyahnya Allah, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Allah menyebut tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum adalah orang-orang yang telah mendahului kita di dalam iman yang kemudian terjatuh dan tidak bisa kembali lagi kepada hakikat kemenangan dengan iman yang Allah anugerahkan. Bahkan puncak daripada musibah yang Allah timpakan kepada mereka, nikmat itu dicabut oleh Allah dan menjadikan penyakit besar bagi orang yang telah diberi nikmat itu kemudian dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana apa yang ada pada ahli kitab, khususnya apa yang ada pada Yahudi, yang dulunya adalah orang-orang yang menjadi ahlinya peringatan. Kemudian kaidah-kaidah substansi daripada peringatan lambat laun mereka lalai. Lambat laun mereka tidak memiliki sifat-sifat yang sebagaimana yang ada, yang kemudian diterangkan oleh Allah faqasat qulubuhum, yang kemudian diterangkan perilaku-perilaku mereka oleh Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi famathaluhu kamathalil qalb. Seharusnya dengan nikmat peringatan yang mereka miliki, dengan ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan, la rafa'nahu biha, mestinya kami Allah mengangkat mereka, meninggikan derajat mereka dengan ayat itu. Akan tetapi realitanya yang terjadi pada mereka adalah walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi mereka kemudian condong kepada bumi. Mereka telah kehilangan sifat sebagai orang-orang ahli peringatan, yang kemudian puncak daripada hukuman Allah dan keadilannya adalah Allah pindahkan nikmat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pindahkan nikmat itu kepada orang-orang Arab yang notabene-nya dulu adalah mad'unya ahli kitab, yang notabene-nya mereka orang-orang Arab adalah orang-orang terbelakang, yang kemudian dianugerahkan oleh Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Dendam menjadi penyakit ahli kitab. Ini adalah peringatan yang cukup menjadi nasihat bagi kita, di mana kita harus selalu mengambil mudzakarah, apalagi di hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla menunjukkan kenyataan-kenyataan keberkahan-keberkahan daripada hidayah mulai banyak diangkat, fenomena-fenomena daripada khasatun nas, orang-orang khususnya daripada manusia,
yang jauh-jauh pernah dinasihatkan oleh beliau Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, sebagaimana dalam muhadarah beliau, mushkilatuna al-yauma laisat ma'al amah. Problem penyakit kita hari ini itu bukan dengan orang-orang awam, tapi mushkilatuna al-yauma ma'ad du'at. Justru problem kita hari ini sering terjadi justru menimpa pada orang-orang khassatun nas, menimpa pada orang-orang khususnya manusia. Penyakit yang menjadikan khassatun nas seperti ini bukanlah penyakit yang baru. Fasad yang terjadi bukan fasad yang baru. Fasad itu akan terus berdaur, berulang. Kalau tidak fasadul iradah, maka fasadut tasawwur. Kalau tidak menjadi orang-orang yang tasyabbaha bil maghdub, maka tasyabbaha bi ad-dallin. Di sisi mana tasyabbuh itu terjadi? Dari sisi fasadul iradah. Tujuannya sudah berubah, kepentingannya sudah berubah, amanah-amanah besarnya sudah berubah, ghayahnya sudah berubah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dalam ayat tadi, akhlada ilal ardi, telah condong kepada dunia kembali. Kemudian terjadi kerusakan yang lain yang juga akan sama, akan berdaur, akan berulang, yaitu fasadul tasawwur, rusaknya tasawwur, rusaknya al-fahmus shahih, pemahaman yang hak sudah mulai tercemari dengan segala macam sebab, dengan segala macam cara, sebagaimana yang diisyaratkan lebih banyak oleh beliau Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Limada Ikhtartul Manhajaz Salafi. Kata beliau, yang paling banyak justru apa yang dinasihatkan oleh beliau, khusununa muhaddadun minad dakhil, benteng pertahanan kita itu dirusak dari dalam. Ya kita-kita sendiri yang tanpa sadar, sebagaimana diterangkan dalam Ibnul Qayyim ketika menerangkan ayat Allah Azza wa Jalla, wa la yaj'alallah 'alal kafirina lil mu'minina sabila. Wa la yaj'alallah 'alal kafirina lil mu'minina sabila. Kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, pada asalnya orang-orang beriman, selama mereka berada dalam imannya yang hak, tidak bermanfaat sedikit pun madaratnya orang-orang kafir. Tidak akan bisa merobek mereka, menghancurkan mereka. Tapi orang-orang beriman sendiri yang membuka pintu, yang membuka pintu untuk menjadikan orang-orang kafir ini bisa merobek mereka, menghancurkan mereka, merendahkan mereka, dan seterusnya. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita kembali melihat beberapa nasihat seperti yang dinasihatkan oleh beliau Al-Allamah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara termasuk yang sebagaimana para ulama menerangkan antara fitnah fasadul iradah dan fitnah fasadut tasawwur adalah fitnah yang terus menerus saling kuat menguatkan. Awalnya mungkin fasadul iradah, tasawurnya belum rusak. Kemudian lambat laun fitnah fasadul iradah ini merusak fasadut tasawur. Awalnya mungkin adalah rusak fasadut tasawur, iradahnya masih baik. Lambat laun fasadut tasawur ini juga merusak, menjadikan iradahnya juga rusak. Dan ini yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW
ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya tentang peringatan Nabi kepada Hudzaifah bin Yaman, walakin al-fitnah, tetapi fitnah yang saya tanyakan adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kamaujil bahri, seperti gelombang laut. Yang para ulama ketika menerangkan fitnah ini adalah gelombang laut itu sebagian menguatkan sebagian yang lain. Yang dimaksud fitnah kamaujil bahri itu bukan fitnah sughra, tapi fitnah kubra. Karena kalau fitnah sughra, kata para ulama, tukaffiruhas shalah was sadaqatu was saumu. Fitnah sughra, fitnah istri, fitnah anak, fitnah tetangga, pada dasarnya kalau orang beriman itu bisa ditolong oleh Allah, dihapuskan dengan sedekahnya, dengan salatnya, dengan puasanya dan seterusnya. Tapi fitnah yang Umar bin Al-Khattab selalu berlindung kepada Allah adalah fitnah yang menjadikan fasaduddin, yaitu fitnah yang merusak tasawur dan fitnah yang merusak iradah. Iradah berubah, tasawur berubah. Dan itu yang dicontohkan pada ahli kitab, yang dicontohkan pada orang-orang Yahudi khususnya. Mereka akhlada ilal ardi, kemudian mereka juga terjadi fitnah rusaknya tasawur mereka. Taktumul haq wa antum ta'lamun, talbisul haq bil batil, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Semua ini adalah menyangkut pengerusakan dari sisi tasawur, dari sisi pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka. Ayo ikhwah, sedemikian dalam fitnah ini. Sebenarnya fitnah ini fitnah yang sangat berat, karena yang melihat tidak setiap orang bisa melihat. Fitnah sughra setiap orang bisa melihat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan fitnatul umara yastannuna bi ghairi sunnati, mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku, Nabi masih menerangkan sallallahu alaihi wasallam, ta'rifu wa tungkir, kamu bisa tahu dan bisa mengingkari. Tapi fitnah du'atun ila abwabi jahannam, Nabi tidak memberi sifat ta'rifu minhum wa tungkir. Nabi tidak menjelaskan sallallahu alaihi wasallam kamu bisa tahu dan bisa mengingkari, enggak. Karena fitnah adimah, fitnah yang terkait dengan masalah inilah yang terus-menerus menjadikan umat ini hidayahnya, imannya sulit untuk menjadi khairu ummatin. Umat ini terhalangi, yang menghalangi mereka adalah orang-orang yang seharusnya mereka menjadi khasatun nas, tetapi mereka kemudian merasakan fitnah, dan akhirnya umat tidak mendapatkan keberkahan daripada peringatan ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin bahkan menerangkan, innar rifahiyah hiya allati tudammirul insan, li'anna al-insana idza nadhara ila rifahiyah wa tana'uma jasadihi ghafala an naimi qalbihi wa sara akbaru hammihi ayyuna'ima hada as-sadd alladhi ma'aluhu ila ad-daidani wan natni wa hada huwa al-bala wa hada huwa alladhi darra an-nasa al-yawma. Ini satu contoh yang diperingatkan para ulama kita. Salah satu fitnah yang terus tidak bisa dipisahkan, paling cepat merusak iradah, paling cepat merusak, kemudian berimbas merusak tasawur, adalah fitnah kesenangan dunia. Makna dari fitnah kesenangan dunia, jangan kita hanya melihat yang sekedar uang, rumah bagus, atau istri yang cantik, bukan sekedar itu. Kesenangan dunia ini adalah sesuatu yang awalnya tabiat, tapi bisa menjadi maasi, bahkan bisa menjadi
Kesyirikan. Satu hal yang kita harus fahami, sering saya sampaikan, kadang-kadang kita nggak cermat. Kalau kita belajar ilmu fikih, dunia ini masih punya nama di ilmu fikih, masih punya hukuk. Istri masih ada disebut di ilmu fikih, suami masih ada disebut, aulad anak-anak kita masih ada, tetangga masih ada, tajir, pedagang, pembeli masih ada hukuk mereka. Tapi kalau belajar ilmu akidah nggak ada lagi. Siapapun dia itu ghairallah, selain Allah. Semua bisa menjadi ma'allah. Istri bisa menjadi ma'allah, suami bisa menjadi ma'allah, pedagang bisa menjadi ma'allah, anak-anak kita bisa menjadi ma'allah. Itu kalau akidah. Kalau fikih kita masih bicara, oh itu ada hukuk zaujiyat, hukuk umara, hukuk ra'iyah, masih ada hukuk. Tapi kalau sudah akidah, itu bisa menyeberang semua jadi kesyirikan. Dan resikonya kalau itu sudah menyeberang, sekalipun syirkul asghar, Allah sudah menetapkan taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan yang dia jadikan tandingan. Ayo ikhwah. Dunia ini masuk begitu dalam. Sampai-sampai ada orang yang ngomongin, itu kalau orang ngurusin dunia, ngomongin dunia kayak seperti itu. Saya dengar ini sekaligus tabayun ini sama Pak Fadil ini. Ya. Karena katanya ada yang bilang, terus istrinya Abu Iz ini kayak apa ya? Sengsaranya kayak anaknya ini terus gimana? Saya bilang alhamdulillah saya masih punya istri, masih punya anak, anaknya juga banyak. Belakangan baru ditahu anaknya ibunya beda-beda gitu. Ya, ada orang nanya, "Loh terus istrinya mana?" Lah itu kan bukan urusan kamu istrinya mana. Kan nggak mungkin dia lahir dari batu. Ya dia lahir dari ibu lah. Ya istrinya mana? Ya kamu kan nanya anak punya ibu enggak? Ya ada ibunya. Kalau ibunya mana? Ya itu bukan wilayah kamu, nggak usah ditanya. Yang jelas ada ibunya. Saya bilang kita ngomongin dunia, mohon maaf Pak, bukan menyuruh orang untuk tidak boleh punya dunia, bukan. Kenapa kita ngomongin dunia? Karena dunia ini sebenarnya kalau berkaitan dengan jasad kita, itu sebenarnya jasad kita nggak akan ngambil dunia ini kecuali yasir. Tidur sama, tadi saya tanya ke beliau Pak Fadil. Pak Fadil istrinya berapa? 1. Ada yang istrinya 4. Sering firaq nggak sama istrinya? Enggak Ustadz. Oh enggak, siapa bilang? Ya kalau nikah enggak firaq. Tapi secara jasad sering firaq enggak? Ayo kamu pergi ke pasar, istrimu kamu tinggalkan firaq. Ya kan? Kamu pergi ngajar, istrimu kamu tinggalkan firaq. Kan ternyata enggak ditungguin terus kan? Enggak diteletabisi terus kan? Enggak. Ya sama aja berarti. Kamu punya 1, punya 4, punya sama aja. Itu dunia. Jadi kalau kita ngomongin dunia itu persoalannya bukan punya apa tidak punya. Yang kita takutkan kalau masuk di sini kebablasan. Yang kita takutkan kalau masuk di sini kebablasan. Kalau para ulama membedakan antara syirkun asghar dan syirkun akbar, itu mas'uliyahnya di mana? Fil qulub kan? Kan begitu kan? Ini asghar karena belum masuk qulub. Baru syirkun secara af'al, misalnya orang bersumpah demi kuburan, sementara hatinya belum punya i'tiqad, syirik kecil kan? Tapi kalau sudah punya i'tiqad, akbar. Jadi persoalannya ketika kita membicarakan dunia itu, supaya dunia itu nggak masuk di sini, supaya kita menempatkan dunia itu pas. Allah nyuruh mikirin dunia itu seberapa, supaya ketika kita masukkan dunia ke hati itu, ada enggak wilayahnya dunia di hati? Itulah sebenarnya. Bukan kemudian bisa saja kita enggak punya istri tapi hatinya cinta wanita yang melampaui batas. Bisa saja orang istrinya 4, cinta istrinya biasa-biasa saja. Persoalannya apa? Persoalannya adalah qulub.
Kenapa Allah Azza wa Jalla banyak membicarakan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi, pembicaraan dunia, dan pembicaraannya rendah apa tinggi? Rendah apa tinggi? Allah bicarain dunia di Al-Quran pernah ada yang tinggi? Gak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarain dunia di hadis-hadis beliau, ada yang tinggi? Gak ada. Apa sih maksudnya? Supaya gak masuk ke sini, supaya tidak menjadi fitnah fasadul tasawur, fitnah fasadul iradah, supaya tidak menjadi seperti ini. Sampai beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin menasihatkan, wa hadha huwal bala, inilah sebenarnya bencana yang menjadikan tasawwurul ilmi yafsudu wa tasawwuru al-ghayah yafsudu. Dan ilmu itu kalau sudah kehilangan ghayah, kehilangan tasawwur, bukan lagi ilmu, sudah menjadi kerusakan. Bukan lagi menjadi hujjatun lana, tapi malah menjadi hujjatun alaina. Dan ini mas'uliyah kita. Kalau hari ini kita, Masya Allah, sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita kembali kepada ilmu, hari ini ilmu sunnah itu, ya Masya Allah, hampir setiap orang yang ngaji hari ini banyak. Tapi mari kita lihat, umat ini punya keberkahan iman yang diajarkan, umat ini punya pertolongan Allah. Kita benar-benar menjadi orang yang bisa membimbing umat untuk dikeluarkan oleh Allah menjadi syuhada Allah fil ardi. Ini apa yang kita dapat? Kita belum melahirkan umat, di anak didik kita saja kita kebingungan. Di anak-anak didik kita saja kita kebingungan. Ini ayo ikhwah, enggak usah jauh-jauh lah. Untuk apa sih ilmu ini diajarkan? Untuk apa kita membangun madrasah? Untuk apa? Kan untuk menjadikan generasi ini generasi yang soleh. Dan sekarang generasi kita yang kita didik di depan kita ini seperti apa? Kita mau ngeluarin generasi seperti apa? Itu nggak bisa dipisahkan dengan perjalanan kehidupan kita. Sampai-sampai beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin menasihatkan, la takadu tajidu ahadan illa wa yaqul ma sayyaratuna ma akluna. Hampir-hampir sekarang ini pembicaraan setiap orang ketemu, mereknya apapun yang dibicarakan, apa? Rumah kita, bangunan kita, kendaraan kita, makanan kita. Kata beliau, hatta alladina yaqra'unal ilma wa yadrusunal ilma, bahkan sampai mereka yang membaca ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, innama yadrusu liyanala rutbatan au martabatan. Tujuan yang dicanangkan, visi misi yang dicanangkan bukan syiar yang mengembalikan kepada selamatnya ghayah, selamatnya tasawur generasi kita, bukan kita siapkan ke sana, tapi lebih kepada ternyata tujuan yang kita besarkan, kita bersaing, kita adu, kata orang sekarang, adu gagasan-gagasan apa? Siar-siar yang kita mau suguhkan ke masyarakat apa? Makanya sekarang, mohon maaf, kenapa tasawur ini juga bermasalah? Baru benerin kurikulum dakwah saja, itu sih bagus, tapi masa iya? Kan aneh kan? Itu sih bagus, tapi masa iya? 10 tahun yang lalu saya duduk sama seorang ustadz kita, ustadz sunnah, ustadz kibar. Duduk, ngomong, ngobrol, gimana Bu Izi? Saya jelasin, gini loh ustadz, gini ustadz. Beliau diam aja. Ya. Habis itu saya pergi, ada teman yang di situ, dia omongin, yang disampaikan Abu Izi itu memang betul, harusnya itu begitu. Tapi masuk kita begitu?
Ini ya. Dulu ada seorang lulusan Madinah S2 pulang, saya bilang, kamu sekarang duduk punya murid seperti para ulama. Jawabnya apa? Sepele sekali jawab. Aku nggak biasa begitu. Loh, kayak orang awam. Ya kalau nggak biasa begitu dibiasakan kan begitu. Tidak ada manusia itu lahir terus Imam Syafi'i, kan nggak ada. Ya kita mulai, Bismillah, insya Allah. Mendidik akal dengan mendidik peradaban itu beda. Akal 1 menit dipahamkan, ngerti. Kalau peradaban susah. Muhajirin itu kurang apanya radhiyallahu anhum. Namanya aja muhajirin. Nama ini disematkan dengan ta'abudiyah yang adim sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, apa yang terjadi pada orang muhajirin? Apa para Ustaz? Enggak kerasan. Duh, muhajirin itu problem besarnya awal-awal di Madinah itu enggak kerasan. Padahal Madinah dengan Makkah lebih nyaman mana? Kok enggak kerasan? Wong Mekah sini watu tok. Ya kan batu aja. Kenapa enggak kerasan? Manusia itu hidup dengan kebiasaannya. Untuk mentransisikan itu ya butuh dididik adabnya. Makanya dulu salaf itu ya belajar akal dibenerin ilmunya, ya belajar amal dibenerin perilakunya. Nah, seperti ini. Saya contohin dulu, kenapa kok jawabannya begitu? Kan tidak ada. Saya masih ingat yang tadi malam juga saya sampaikan. Syekh Mokhtar As-Sinkiti ketika ditanya, kenapa ulama-ulama di Sinkiti itu kalau duduk berkhidmat kepada ilmu, qawi. Kalau kita kan sebentar-sebentar ke Indomaret, ke supermarket kan gitu. Ini dari subuh berangkat berkhidmat ke ilmu, tengah malam baru pulang. Rata-rata ulama di Sinkiti begitu. Ketika ditanya kenapa kok mereka bisa seperti itu, jawabnya Syekh Mokhtar sederhana. Karena mereka dulu ketika thalabul ilmi dibesarin oleh guru-guru mereka begitu. Ya, dibesarkan, dididik hari-harinya seperti itu. Akalnya cerdas, kehidupannya juga cerdas. Adabnya juga cerdas. Ya. Kenapa batiniyah mukhalafah dengan kebenaran? Kalau pendidikan adabnya tinggi batiniyah. Tirakat, ya kan? Batiniyah tirakat kan? Poso ngebleng, poso mute, poso ngerowot, itu batiniyah loh. Gak makan, menjauh dari istri, bertapa, itu kan jasadnya dilatih. Tapi ininya gak dibenerin. Begitu ngerasain tetangganya enak ya punya istri, mabuk. Gak ada kaidah di sini. Orang aklani di sini pol, tapi kehidupannya apa? Dugem. Kehidupannya apa? Begadang. Sholat subuhnya jam 8. Kalau malam cari inspirasi, merenung dalam sambil ngopi. Itu orang-orang aklani. Nanti buat keputusan palu, wah jitu. Kalau diskusi debat di sini, wah menang terus. Tapi peradabannya pernah dididik? Enggak. Sudah profesor jadi pejabat, ya korupsi. Memang peradabannya enggak pernah dididik. Lah Ahlussunnah itu kan definisinya qaulun wa amalun. Berarti dua-duanya ini harus dikerjain semua. Saya kadang-kadang melihat, inilah ayyuhal ikhwah, persoalan-persoalan yang sebagaimana salah satunya adalah berangkat dari fitnah di dalam masalah fitnah-fitnah kehidupan, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Sehingga tanpa sadar kita sudah mulai bergeser. Sifat-sifat yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita